warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Wiwi Nopendaria, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2023, program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Malang. Saat ini saya membimbing di SMP Negeri 1 Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice dengan judul meningkatkan sopan santun terhadap guru melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Saya akan menceritakan praktik baik ini dengan metode STAR. Selamat menyaksikan. Yang pertama, situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Latar belakang. Banyak sekali berita di media sosial maupun media massa tentang kejadian sopan santun terhadap guru. Hingga ada berita bahwa guru meninggal akibat dibunuh oleh siswanya. Ini menandakan bahwa sopan santun siswa sangat kurang. Namun, kejadian sopan santun yang kurang terhadap guru juga terjadi di SMP Negeri 1 Candi. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran dan wali kelas bahwa ada beberapa siswa yang tidak berlaku sopan kepada guru, baik dalam pembelajaran maupun di luar pelajaran. Setelah diidentifikasi, akar penyebab masalah tersebut adalah karena guru tersebut sudah tua, sehingga sering dipanggil dengan sebutan Mbah. Oleh karena itu, saya melakukan praktik baik atau best practice dengan topik sopan santun terhadap guru. Tujuan dari praktik baik ini adalah untuk meningkatkan sopan santun siswa terhadap guru menggunakan metode diskusi dengan teknik sosiodrama dengan maksud untuk mencegah siswa yang rentan akan perilaku tidak sopan. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, setelah mengetahui latar belakang masalah yang sedang terjadi, maka saya memberikan layanan bimbingan kelompok dengan siswa yang rentan untuk berperilaku tidak sopan terhadap guru dengan menggunakan teknik sosiodrama sebagai bentuk pencegahan. Teknik ini sangat tepat diberikan kepada siswa dikarenakan dengan teknik sosiodrama siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain serta belajar mengambil keputusan dalam situasi kelompok. Yang kedua, praktik baik atau best practice ini sebagai pengalaman berharga yang sudah saya lakukan dengan harapan dapat menginspirasi rekan-rekan guru BK yang menyaksikan. Peran dan tanggung jawab konselor dalam praktik ini adalah 1. Sebagai pemimpin kelompok, 2. Mendorong interaksi antar anggota kelompok, 3. Sebagai evaluator layanan, 4. Sebagai pembelajar, yang artinya guru bisa belajar dari aktivitas siswa. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tantangan dalam praktik baik ini adalah sebagai berikut. Dari siswa, pelaksanaan yang dilakukan pada saat liburan sekolah. Siswa rentan akan pengaruh lingkungan yang berperilaku tidak sopan. Siswa masih sering meniru perilaku teman. Kurangnya pemahaman siswa dalam hal sopan santun. Dari guru, membuat media atau peraga yang menarik untuk meningkatkan keefektifan siswa dalam dinamika kelompok. Pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan adalah guru BK dan siswa yang mengikuti bimbingan kelompok. Pihak yang mendukung dalam pelayanan bimbingan kelompok. Yang pertama, Waka Kurikulum, membuatkan surat izin untuk orang tua siswa yang terlibat. 2. Wali kelas dan guru bahasa Jawa untuk memperkuat permasalahan yang dijadikan layanan. Tim IT sekolah membantu perekaman. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut atau strategi apa yang digunakan atau bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan adalah 1. Memilih metode dan teknik layanan yang sesuai dengan latar belakang layanan, yaitu menggunakan metode diskusi dengan teknik sosiodrama.
Teknik sosiodrama dipilih karena dengan bermain peran siswa mampu menganalisis dan merasakan apa yang dimainkan. 2. Proses yang dilakukan sesuai dengan RPL yang dibuat. Dalam layanan bimbingan kelompok ini, saya menggunakan media atau peraga Engklek Isu Baru yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dinamika kelompok dan menguatkan persepsi tentang topik layanan. Anggota kelompok dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pemain dan kelompok observer. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya saya menggunakan sumber dan media dari internet. Media yang digunakan berbasis digital, yaitu video yang ada di YouTube sebagai penguat layanan. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan. Berdasarkan hasil dari evaluasi hasil layanan bimbingan kelompok, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari layanan dapat tercapai dengan baik. Siswa dapat menganalisis perilaku sopan santun terhadap guru sesuai dengan norma. Siswa dapat mengubah perilaku yang kurang sopan terhadap guru sesuai dengan aspek-aspek perilaku sopan santun. Siswa dapat menunjukkan kata dan perilaku yang sopan terhadap guru. Dengan teknik sosiodrama, siswa lebih memahami apa itu sopan santun terhadap guru. Siswa dapat merasakan apa yang dirasakan oleh guru ketika siswanya tidak sopan. Dengan bimbingan kelompok, siswa dapat mempunyai pandangan baru tentang sopan santun. Hal ini terjadi pada saat proses layanan. Anggota kelompok berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya untuk menanggapi masalah yang sering terjadi di kalangan remaja. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Berdasarkan dari hasil LKPD yang diberikan kepada anggota kelompok yang berjumlah 6 siswa, terdapat 2 siswa yang mendapat dengan nilai 87,5, sedangkan 4 siswa mendapat nilai 100. Berdasarkan instrumen evaluasi hasil dari 6 siswa menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai 95,8. Maka dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama terbukti efektif dapat meningkatkan perilaku sopan santun terhadap guru. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah kecocokan strategi dan teknik yang digunakan untuk membantu siswa dalam mencegah perilaku tidak sopan terhadap guru sangat sesuai. Terdapat hal baru yang saya terapkan dalam best practice ini, yaitu menggunakan media peraga permainan Engklek Isu Baru yang dapat menguatkan persepsi anggota kelompok terkait sopan santun terhadap guru. Topik layanan dalam best practice saya sangat sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya juga bekerja sama dengan pihak lain, wakakurikulum, wali kelas, guru mata pelajaran untuk mencapai tujuan layanan yang saya berikan. Respon orang lain terkait strategi yang dilakukan. Berdasarkan wawancara dari siswa merasa terbantu dengan adanya layanan bimbingan kelompok yang diberikan oleh guru. Koordinator BK, mereka merasa puas akan layanan yang dilakukan karena dengan bermain sosiodrama, siswa mampu merasakan perasaan orang lain dengan menggunakan media yang relevan, yaitu Engklek Isu Baru yang bisa digunakan untuk kegiatan lainnya di sekolah. Guru Bahasa Jawa merasa senang akan strategi yang dilakukan oleh guru BK karena dapat mencegah perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh siswa dan mengharapkan ada tindak lanjut untuk siswa lain. Pembelajaran dari keseluruhan proses ini. Penggunaan media peraga atau alat bantu layanan dapat menciptakan suasana bimbingan kelompok menjadi lebih efektif. Anggota kelompok semakin semangat dalam menganalisis isu-isu baru tentang sopan santun. Di sini saya menggunakan media sederhana yang saya modifikasi, yaitu Engklek Isu Baru. Sebelum membuat instrumen evaluasi hasil layanan maupun LKPD, seharusnya kita membuat kisi-kisi penilaian dan kriteria penilaian dengan maksud memudahkan kita dalam melakukan penilaian terhadap hasil layanan serta menganalisisnya sehingga kita mengetahui keefektifan layanan kita. Penggunaan metode reflektif dalam layanan bimbingan kelompok sangat efektif untuk membantu siswa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
BK di seluruh Nusantara. Jika ingin layanan kita berhasil, maka rancanglah sesuatu yang baru. Sajikan sesuatu yang menarik. Kecocokan strategi dan teknik perlu diperhatikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Lakukan kerjasama yang baik dengan pihak lain yang terkait dengan layanan kita. Semangat menjadi guru pembelajar yang siap belajar dan mengupgrade diri sesuai perkembangan zaman. Terima kasih.